Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 1196 sampai bab 1200. Semua orang memandang Tang Sengwu dengan ekspresi terkejut. Tang Chun juga mengerutkan kening, menatap Tang Sengwu. Beberapa ahli tua saling memandang. Ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi situasi seperti itu. Tuan Zhang berpikir sejenak dan berkata, "Oke, kalau begitu silakan datang dan perkenalkan kami. Kami akan memilih perusahaan dengan potensi paling besar di antara para pesaing." Tang Sengwu menyeringai dan berkata, "Semuanya, kalian harus tahu, grup kecantikan Mai Tang baru saja membeli rantai kecantikan Man Xingchun kemarin, yang dikatakan memiliki industri di China. Dapat dikatakan bahwa grup kecantikan Tang sekarang adalah perusahaan rantai kecantikan terbesar di Beijing, dan bahkan di China." Semua orang mengangguk setuju. Itu benar, itu benar. Seorang ahli tua berkata, "Namun, jangan lupa bahwa Man Youth Beauty terpaksa melepaskan pasar China karena produk seri Dewa Naga." Ya. Sepertinya bahwa itu masih merupakan produk dari seri Dewa Naga, yang lebih kompetitif. Semua orang berkata satu demi satu. Tang Sengwu mendengus dingin. "Saya akui ini, produk dari seri Dewa Naga memang sangat kuat." Nyatanya, Tang Sengwu datang kali ini untuk memaksa penanggung jawab produk seri Dewa Naga untuk tunduk. Namun, dia tidak menyangka bahwa penanggung jawabnya ternyata adalah Tang Chun. Ini mengacaukan semua rencananya. Karena Tuan Muda Tang berpikir demikian, maka menurut saya, perusahaan dengan potensi paling besar mungkin juga salon kecantikan Mustang yang murni dan alami. Kata seorang ahli. Tang Sengwu mendengus dingin dan berkata, "Saya baru saja mengatakan bahwa produk dari seri Dewa Naga sangat kuat. Saya tidak mengatakan bahwa salon kecantikan murni dan alami memiliki potensi." Tang Sengwu tersenyum dan berkata, "Selama saya inginkan, saya dapat dengan cepat mengganti salon kecantikan yang murni dan alami, museum." "Apa maksudmu?" tanya Tang Chun dengan wajah memerah. Semua orang juga tercengang. Kemudian, Tang Sengwu mengeluarkan sebuah dokumen. "Semuanya, saya telah meneliti produk seri Dewa Naga ini. Ini dikembangkan dari Provinsi Jiangdong dan menjadi milik grup Dewa Naga di Provinsi Jiangdong." Ketika mereka mendengar kata-kata grup Dewa Naga, semua orang terkejut. "Lagi, apa? Apakah ada grup Longshan di Provinsi Jiangdong?" Seseorang bertanya. Tang Sengwu mengangguk. "Benar, markas grup Longshan ada di Provinsi Jiangdong." Semua orang tiba-tiba menyadari, tentu saja, orang-orang dari ibu kota ini tidak akan memperhatikan konglomerat di provinsi lain. Karena konglomerat ini telah menjadi perusahaan dominan di provinsi lain. Mereka tahu tentang grup Dewa Naga beberapa hari yang lalu. Grup Dewa Naga ini tiba-tiba muncul entah dari mana. Tiba-tiba, itu langsung menggantikan grup Li di gerbang 9 timur ibu kota. Selain itu, semua orang mendengar bahwa grup Dewa Naga juga memperoleh mineral keluarga Sun, sebagian besar properti keluarga Jiang dan keluarga Wu, dan menggabungkan aset ini bersama-sama, menghasilkan sumber daya keuangan yang sangat kuat. Meski baru didirikan, namun sudah menjadi perusahaan menengah hulu di Beijing. Rao memang masih jauh tertinggal dari bisnis besar keluarga Sixiong, namun tidak boleh dianggap remeh. Saat ini, setelah mendengar apa yang dikatakan Tang Sengwu, semua orang tahu lebih banyak tentang kelompok Dewa Naga. Apa yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa produk dari seri Dewa Naga berasal dari grup Dewa Naga. "Hei, aku sangat bodoh, seharusnya aku memikirkannya. Aku memikirkannya sejak lama, mereka berdua memiliki kata Dewa Naga, mereka pasti berasal dari keluarga yang sama. Bukankah kamu mengatakannya sebelumnya?" Semua orang berbisik. Kemudian, Tang Sengwu melanjutkan, "Jadi, salon kecantikan murni dan alami ini hanyalah agen." Semua orang mengangguk setuju. Tang Chun tidak mengatakan apa-apa. Ye Chong hanya duduk diam di bawah, menonton penampilan Tang Sengwu dengan geli. Sebenarnya, produk dari seri Dewa Naga sudah sangat terkenal di Provinsi Jiangdong dan beberapa kota lain,
menempati hampir semua pasar kecantikan. Saya pikir grup Dewa Naga mendirikan cabangnya di ibu kota. Saya pasti akan mencari pasar di ibu kota. Hanya saja salon kecantikan murni dan alami Anda beruntung menjadi yang pertama mewakili produk seri Dewa Naga. Segera, grup Dewa Naga akan tahu siapa agen yang benar-benar cocok. Tang Sengwu berkata dengan penuh arti. Lagi pula, di wilayah ibu kota, grup kecantikan Tang Sengwu memang menempati keuntungan besar. Banyak orang pintar sudah bereaksi. Beberapa ahli tua juga berbisik. Jika Tang Sengwu benar-benar bertindak sebagai agen produk seri Dewa Naga, Tang Chun, yang duduk di kursi kehormatan, masih akan kalah dari grup kecantikan Tang. Tang Sengwu cukup senang dengan reaksi semua orang. Dia melanjutkan, dan saya telah memutuskan untuk pergi ke manajer umum grup Longshan untuk membicarakan tentang kerjasama eksklusif. Saya pikir, karena grup Longshan ingin berkembang di ibu kota, itu tidak akan setuju. Mendengar ini, semua orang sepertinya sudah meramalkan nasib salon kecantikan yang murni dan alami. Tang Sengwu secara alami berarti sesuatu. Dia ingin menggunakan kekuatan keluarga Tang di ibu kota untuk memaksa grup Longshan bekerja sama dengannya. Meski tercela, semua orang tahu bahwa Tang Sengwu pasti akan berhasil. Artinya, ketika saatnya tiba, agen produk seri Dewa Naga akan menjadi Tang Sengwu. Hei, saat itu, saya ingin bertanya, apakah salon kecantikan murni dan alami adalah perusahaan yang paling potensial? Tang Sengwu mencibir. Zhang dan banyak pakar tua berpikir keras. Meskipun saya sangat menyayangkan salon kecantikan yang murni dan alami, tetapi jika mereka benar-benar harus memilih, mereka hanya dapat memilih Tang Sengwu yang didukung oleh keluarga Tang. Lagi pula, mereka tidak melakukan perbuatan baik. Setelah berdiskusi dengan beberapa ahli tua, Tuan Zhang melirik Tang Chun dengan nada meminta maaf. Kemudian, dia berkata, setelah diskusi kami berpikir bahwa kuota tahun ini harus menjadi milik Tang. Pada saat ini, Tang Chun berdiri dengan tidak tergesa-gesa, dan berkata kepada semua orang. Semua orang hanya tahu panjang produk seri Sen milik ke grup Dewa Naga. Anda tidak tahu, tetapi salon kecantikan murni dan alami kami sebenarnya dimiliki oleh grup Dewa Naga. Kata-kata Tang Chun seperti blockbuster, dan kerumunan itu meledak. Apa? Salon kecantikan murni dan alami ini sebenarnya adalah anak perusahaan dari grup Longshan. Tidak heran, saya belum pernah mendengar tentang salon kecantikan ini sebelumnya, dan sekarang sudah sangat besar. Dahulu kala, kata Sen dan King Chun itu mirip, bukan? Kata orang tadi. Tang Sengwu bahkan lebih kaget, menatap Tang Chun dengan tak percaya. Jadi begitu, Tuan Zhang berkata dengan emosi. Kelompok Dewa Naga benar-benar kuat. Tang Sengwu berpikir bahwa dia memiliki kesempatan untuk menang, tetapi dia tidak menyangka akan dituangkan air dingin. Namun, dia dikenal sebagai jenius bisnis keluarga Tang, dan itu tidak sia-sia. Segera, Tang Sengwu punya ide. Dia mendengus dingin dan berkata, "Jadi apa, kamu masih cabang? Aku akan membahas kerjasama dengan manajemen atas grup Longshan dan memberi kami kekuatan penuh dari bisnis kecantikan. Pada saat itu, kamu tidak akan dibutuhkan, ini cabang." Pemikiran Tang Sengwu saat ini adalah untuk menghancurkan salon kecantikan murni dan alami Tang Chun. Dia merasa bahwa, dengan reputasi keluarga Tang, grup Dewa Naga pada akhirnya akan berkompromi. "Hehe, kamu terlalu banyak berpikir." Terdengar suara mengejek dari auditorium. Semua orang menoleh, dan Ye Chong yang berbicara. Tang Sengwu segera menjadi marah. "Siapa kamu? Anak kecil yang makan makanan lunak? Bagaimana kamu bisa berbicara?" Tang Chun berkata, "Ini adalah ketua grup Longshan, dan saya juga presiden grup Longshan." "Apa?" Semua orang tercengang. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Tang Sengwu, apakah Anda tidak ingin berbicara dengan manajemen senior grup Dewa Naga? Manajemen senior ada di sini hari ini, jadi Anda dapat berbicara." Dia merasa panas di wajahnya, seolah-olah seseorang telah menamparkan mulutnya. Semua orang sekarang akhirnya memahami hubungan antara grup Longshan dan tokoh kecantikan Tang Chun.
Mereka tidak bisa tidak melihat Tang Chun dengan lebih banyak kekaguman. "Nona Tang, Anda benar-benar membuat kami terkesan." Penatua Zhang sangat kagum. Tang Chun sedikit mengangguk. "Karena ini masalahnya," maka Tuan Zhang berkata lagi, "kami masih mempertahankan keputusan awal. Kuota tahun ini adalah untuk salon kecantikan murni dan alami." Kerumunan bertepuk tangan lagi. Tang Sengwu duduk lumpuh di kursinya, gigi bajanya akan hancur, dan dia memandang Tang Chun dengan kejam, merasa sangat tidak bahagia di hatinya. Setelah itu, Tang Chun berdiri lagi dan memulai pidato penerimaannya. "Terima kasih kepada semua ahli dan kolega atas dukungan mereka. Faktanya, salon kecantikan murni dan alami kami telah mengembangkan produk pelembab baru sebagai respons terhadap cuaca kering di Beijing pada musim dingin. Hadapi ya, saya dapat meyakinkan Anda bahwa efeknya akan sangat signifikan, dan setelah kami mendapatkan bantuan sumber daya, kami akan meluncurkan produk baru dari seri Dewa Naga sesegera mungkin." Kata-kata Tang Chun segera menimbulkan tanggapan yang antusias. Begitu dia selesai berbicara, semua orang bertepuk tangan dengan antusias. Banyak orang telah melihat peluang bisnis dan ingin mencobanya, siap bekerja sama dengan Tang Chun. Tuan Zhang dan pakar veteran lainnya dari Asosiasi Kecantikan bahkan lebih terkejut. "Nona Tang, maka kami akan menunggu kabar baik Anda. Ketika Anda harus melalui berbagai prosedur, Anda dapat menghubungi saya secara langsung, dan kami akan menggunakan waktu tercepat untuk membantu Anda," kata Zhang Lao. Tang Chun mengangguk. "Oke, terima kasih banyak." Tang Sengwu, yang berada di samping, mengertakkan gigi dengan kebencian. Lalu, ada alur umum dari beberapa pertemuan. Setelah acara minum teh sore yang meriah, pertemuan itu pun berakhir. Bagi Tang Chun, pertemuan ini sangat sukses, dan dia mendapatkan semua yang dia harapkan. Ye Chong tersenyum dan berkata kepada Tang Chun, "Xiao Chun, kamu tampil sangat baik hari ini." Tang Chun Kiao sedikit tersipu. "Tidak apa-apa, sebenarnya, formulamu lebih baik, dan aku sangat percaya diri." Keduanya berbicara di waktu, Tang Sengwu datang, menatap mereka berdua dengan kejam dan dingin. Dia mengeluarkan beberapa kata dari sela-sela giginya dan berkata, "Selamat." Tang Chun mendengus dan tidak berkata apa-apa. "Hehe, tapi jangan lupa, ini ibu kota." Tang Sengwu menoleh dan pergi setelah berbicara. Tang Chun sedikit mengernyit. Ye Chong menepuk bahu Tang Chun dan menghiburnya. "Jangan perhatikan dia hanya anjing menggonggong. Bagaimana dengan ibu kota? Bagaimana dengan keluarga Tang? Jangan khawatir, suatu hari, kamu akan melampaui mereka." Tang Chun memandang Ye Chong, dan setelah beberapa detik, dia tersenyum dan mengangguk. "Saya percaya apa yang Anda katakan pasti benar," kata Ye Chong. Tang Chun tampaknya mendapatkan kembali minatnya. "Ya, oke, saya benar-benar ingin makan hotpot." Dalam beberapa hari berikutnya, Tang Chun mulai mempersiapkan secara intensif produk baru yang dia sebutkan di pertemuan pertukaran. Namanya sudah dipilih, karena warna krim pelembabnya keemasan, sehingga disebut Little Golden Bottle of Dragon God. Berkat bantuan Asosiasi Kecantikan Beijing, berbagai prosedur untuk botol emas kecil Dewa Naga telah diperiksa dan diselesaikan dengan cepat. Meski masih ada beberapa hari sebelum bisa dipasarkan, sudah banyak dealer yang mulai berdatangan, berharap bisa bekerja sama dengan Little Golden Vase of Dragon God milik Tang Chun. Meskipun Tang Chun sangat lelah, dia juga sangat senang. Sekarang tidak ada masalah dengan pekerjaan persiapan bahkan penjualan produk baru ini. Hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah membeli bahan baku dan memproduksinya secara massal. Bahan baku botol emas kecil Dewa Naga ini adalah beberapa bahan obat Tiongkok yang relatif umum, yang dapat dibeli di mana saja. Tang Chun sudah mulai mengatur orang untuk membeli sejumlah besar bahan obat Tiongkok ini sebagai bahan baku di pasar bahan obat utama di ibu kota. Di sisi lain, di kantor tingkat tinggi grup kecantikan Tang Sengwu sedang duduk di kantornya, di atas mejanya ada secangkir teh yang mengepul. Tang Sengwu memegangnya di tangannya dan membolak-balik ponselnya. Berita utama di ponsel melaporkan tentang situasi botol emas kecil Dewa Naga. Ada tautan video di dalamnya. Setelah Tang Sengwu mengkliknya, dia menemukan bahwa itu adalah iklan yang diambil oleh Tang Chun.
Itu adalah hari yang cerah di awal musim dingin Beijing. Tang Chun berdiri di luar mengenakan jaket lucu. 5 menit kemudian, Tang Chun mengukur kulitnya dengan pengukur kelembapan, dan nilai yang ditampilkan sangat rendah. Kemudian, Tang Chun mengolesi sampel botol emas kecil Dewa Naga, dan mengukurnya lagi. Kali ini nilainya mencapai puncak kadar air kulit. Segera setelah itu, waktu dipercepat lagi. Dan setelah 5 menit lagi, Tang Chun mengukur kulitnya lagi, dan kelembapannya hampir tidak berkurang. Perbandingan sebelum dan sesudah membuktikan betapa luar biasa efek dari botol Longshan Xiaojin dalam mengisi ulang, mengunci dan melembabkan. Saya tidak tahu apakah itu karena efek luar biasa dari botol emas kecil Dewa Naga, atau karena Tang Chun, si cantik yang luar biasa, tetapi jumlah hit di video ini dengan cepat melebihi 1,5 miliar. Tang Sengwu sangat marah dan menjatuhkan ponselnya di atas meja. Awalnya, dia ingin memonopoli pasar kecantikan di Beijing dengan mengakuisisi Manchun Youth Beauty Company. Tapi tanpa diduga, Tang Chun keluar di tengah jalan, dan kelompok Dewa Naga di belakangnya mengganggu rencana Tang Sengwu. Yang lebih menjengkelkan lagi adalah Tang Chun telah mendapat dukungan dari Asosiasi Kecantikan Beijing, dan sekarang dia berkembang pesat. Memikirkan hal ini, Tang Sengwu menjadi sangat marah. Tepat ketika Tang Sengwu sedang merajuk sendirian di kantor, sekretarisnya masuk. "Tuan Tang, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu." "Siapa itu?" Dia bilang namanya Li Manxiu. Dia dari Pure Natural Beauty Salon, dan dia adalah mantan kepala departemen Litbang. Kata sekretaris. Tang Sengwu mengerutkan kening. "Oh, benarkah? Biarkan dia masuk." Beberapa menit kemudian, sekretaris Tang Sengwu membawa Li Manxiu ke kantor Tang Sengwu. Kemudian sekretaris keluar dan menutup pintu. Li Manxiu duduk di hadapan Tang Sengwu, menunjukkan senyum tersanjung. "Hei, Tuan Tang, saya sudah lama mengagumi nama Anda, saya sudah lama mengagumi nama Anda." Tang Sengwu tampak kedinginan, menyesap teh, lalu meletakkan cangkir tehnya, lalu berkata perlahan, "Apa yang kamu inginkan? Apakah ada yang harus saya lakukan?" "Tuan Tang, sebenarnya saya memiliki tujuan yang sama dengan Anda. Kami berdua ingin menurunkan yang murni dan salon kecantikan alami." Kata Li Manli. "Benarkah?" Tang Sengwu mengerutkan kening. "Bukankah kamu kepala departemen R&D di sana?" "Itu mantan kepala," Li Manxiu menekankan. Kemudian, dia menceritakan tentang kemunculan tiba-tiba Ye Chong hari itu dan mengusirnya. "Hehe, mereka hanya berpura-pura menjadi bangsawan, seolah-olah aku satu-satunya orang jahat." Li Manxiu berkata dengan marah. Tang Sengwu tidak tertarik dengan ini, dan bertanya, "Apa tujuanmu datang kepadaku?" Li Manxiu tersenyum, lalu mengeluarkan daftar bahan baku, yang mencantumkan lebih dari 20 jenis tanaman obat Tiongkok. "Ini adalah bahan mentah untuk membuat botol emas kecil Dewa Naga." Tang Sengwu mengambil daftar itu, melihat ke bawah, dan bertanya, "Apa ini?" Li Manxiu menunjukkan senyum puas. "Tuan Tang, sepertinya berita Anda kurang terinformasi. Jika Anda melakukan sedikit riset, Anda akan tahu, sekarang di pasar, seseorang membeli bahan obat ini dalam jumlah besar." "Maksudmu, Tang Chun dan yang lainnya membeli bahan obat ini? Apakah ini formula dari botol emas kecil Dewa Naga?" Mata Tang Sengwu berbinar-ab, dan dia bukan orang bodoh, jadi dia secara alami menebaknya sedikit. Li Manxiu mengangguk dan berkata, "Ya, meskipun saya sudah pergi dari sana, saya masih punya beberapa teman di grup Longshan. Teman-teman saya di sana memberi saya resep ini." Tang Sengwu menatap lurus ke matanya. Li Manxiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini, yang ini." "Belum." Tang Sengwu mendengus, lalu melemparkan kertas itu ke atas meja. Dia berkata, "Apa gunanya formula tanpa proses konfigurasi? Kami masih belum bisa membuatnya, Tuan Tang. Meskipun kami tidak dapat membuatnya, tetapi kami dapat membuat mereka tidak mungkin." Li Manxiu adalah Said misterius. Sebelum Tang Sengwu sempat bereaksi, dia bertanya, "Apa maksudmu, kamu?" "Mereka telah memasukkan banyak energi ke dalam botol emas kecil Dewa Naga ini. Jika mereka tidak memiliki cukup bahan baku, mereka tidak dapat memproduksinya." Li Manxiu ragu untuk berbicara.
Tang Sengwu sudah mengerti, menunjukkan senyum sinis. Jika mereka tidak dapat memproduksi botol emas kecil Dewa Naga ketika waktu yang disepakati untuk dipasarkan, saya khawatir kerugian pada saat itu berada di luar kemampuan Tang Chunnya untuk menanggungnya, juga akan kehilangan kepercayaan dari hal-hal lama dari asosiasi kecantikan. Li Manxiu berkata sambil tersenyum, "Benar, Tuan Tang, saya pikir lebih baik perang harga dengan mereka, ayo beli bahan obat ini juga." Saat itu, tergantung mana di antara kedua pihak yang memiliki dana lebih banyak. Tuan Tang, kekuatan kelompok kecantikan Tang Anda jauh lebih kuat daripada salon kecantikan murni dan alami. Pada saat itu, selama pasokan bahan mentah mereka terputus, apa botol emas kecil Dewa Naga, mereka tidak akan bisa mengeluarkan bulu ayam. Kata Li Manxiu, Tang Sengwu mengangguk, tapi dia masih ragu menggunakan dana besar untuk melawan perang harga ini. Li Manxiu juga melihat pikiran Tang Sengwu. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan Tang, jangan khawatir, setelah rencana mereka bangkrut, saya akan mencari cara untuk mendapatkan proses produksi. Saat itu, kita dapat mengubah nama dan memproduksi produk mereka." Tang Sengwu adalah sangat gembira saat mendengar ini. "Oke, kamu benar, persis seperti yang kuinginkan." Li Manxiu juga menunjukkan senyum sinis. Tang Seng menyipitkan matanya dan mencibir, "Baiklah, kamu harus mulai menangani masalah ini, mulai sekarang, kamu akan mengikutiku, dan ketika masalah ini selesai, aku tidak bisa memperlakukanmu dengan buruk." Li Manxiu adalah sangat gembira, dan dengan cepat berkata, "Terima kasih, Bos Tang, terima kasih, Bos Tang." Di sisi lain, Tang Chun sama sekali tidak mengetahui rencana Tang Sengwu. Selain membeli bahan baku, dia juga melakukan banyak publisitas. Karena produk ini merupakan langkah penting untuk membuka pasar modal, Tang Chun sangat mementingkannya, dan dia secara pribadi naik ke atas panggung untuk beriklan. Untuk kecantikan seperti dia, iklan yang dibintanginya tentu saja luar biasa. Ditambah dengan kulit Tang Chun yang awalnya halus dan mulus, setelah mengoleskan botol emas kecil Dewa Naga, kulit yang lembut dan halus semakin menarik. Air sepertinya mengalir melalui layar, kerumunan berbondong-bondong ke sana bahkan lebih. Dan botol emas kecil Dewa Naga ini telah menerima banyak perhatian sebelum dipasarkan. Bahkan beberapa media di Beijing berebut melaporkan masalah ini. Tepat ketika Tang Chun merasa semuanya berjalan dengan baik, sesuatu terjadi lagi. Pada hari ini, Tang Chun sedang membaca laporan keuangan. Wu Aidi tiba-tiba masuk. Dengan ekspresi gugup di wajahnya, "Saudari Tang, ada yang salah dengan Departemen Akuisisi Pasar." Tang Chun bertanya, "Ada apa?" Sejak pagi ini, seseorang sepertinya bergegas ke beli jenis itu dan naikkan harganya sangat tinggi. Sekarang pengedar obat tidak menjual bahan obatnya kepada kami, tetapi semuanya dijual ke sisi itu. Kata Wu Aidi. Tang Chun mengerutkan kening ketika mendengar ini, dan berpikir dalam hati, bagaimana ini bisa terjadi? Harga yang dia tawarkan sudah 3 poin lebih tinggi dari harga pasar. Bagaimana orang bisa menawarkan harga yang lebih tinggi? Tang Chun berpikir sejenak, jadi, Aidi, harga kita terlalu tinggi, 2 poin lebih tinggi. Wu Aidi bergegas melakukannya. Namun, Tang Chun dan yang lainnya baru saja merilis harga 5 poin lebih tinggi, dan di sisi lain, 10 poin lebih tinggi. Jelas, lawannya bersaing dengan Tang Chun dan yang lainnya. Tang Chun tiba-tiba mengerti bahwa Tang Chun Wu pasti sedang bermain trik. Karena 10 poin lebih tinggi, tidak lagi sejalan dengan hukum pasar. Jika Anda tidak menghasilkan uang, Anda akan kehilangan uang. Hal semacam ini, selain orang bodoh, saya khawatir hanya mereka yang punya rencana lain yang akan melakukannya. Selain itu, selain grup kecantikan Tang milik Tang Sengwu, di industri kecantikan di Beijing, tidak ada yang begitu kaya dan cukup kuat untuk membeli bahan obat ini dengan harga 10 poin lebih tinggi dari harga pasar. Tampaknya Tang Sengwu ingin bermain trik. Wu Aidi bertanya dengan cemas, "Saudari Tang, apa yang harus kita lakukan?" Tang Chun sedikit bermasalah dan mengerutkan kening. Jika itu benar-benar perbandingan kekuatan finansial, pada akhirnya, meskipun Anda menang, Anda tidak akan mendapatkan keuntungan apapun.
Apalagi dana yang ada di tangannya belum tentu sebanding dengan Tang Sengwu. Tang Chun berpikir sejenak, lalu memanggil Ye Chong. Dia mengajukan pertanyaan kepada Ye Chong, dan setelah mendapatkan jawaban tegas dari Ye Chong, Tang Chun menghela nafas lega. Setelah Tang Chun meletakkan telepon, dia berkata kepada Wu Aidi, naikkan harga 50 poin. Wu Aidi tercengang, apa, 50 poin? Kakak Tang, bukankah ini uang yang terbakar? Jika harga vas emas kecil dewa meningkat, itu tidak akan dapat membayar kembali. Selain itu, harga vas emas kecil dewa naga telah diumumkan, dan jika harganya dinaikkan untuk sementara, itu dapat menyebabkan hasil yang buruk. Tang Chun tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya punya alasan sendiri. Tang Chun tiba-tiba terkejut setelah mengatakan ini. Bukankah ini slogan favorit hantu sombong Ye Chong? Mengapa saya mulai berbicara juga? Mungkinkah dia sudah terlalu lama bersama Ye Chong dan mendapatkan kebiasaannya ini? Memikirkan hal ini, Tang Chun tersipu lagi. Wu Aidi menggelengkan kepalanya dengan ragu, tapi dia tetap mundur dan melakukannya sesuai dengan harga yang ditetapkan Tang Chun. Setelah Tang Chun menaikkan harganya, Tang Sengwu bahkan lebih bahagia. Mereka merasa Tang Chun sudah gila sekarang, jadi Tang Sengwu juga terus menaikkan harganya. Sepanjang hari, kedua belah pihak terus menaikkan harga beli bahan obat tersebut di pasar bahan jamu. Malam itu, harga pembelian naik 500 kali lipat. Kola ini mematahkan pengedar bahan obat tersebut. Beberapa orang yang tidak tahu mengapa, bahkan mengira itu adalah akhir dunia. Fluktuasi harga yang tidak normal ini bahkan membuat masyarakat kaget hingga bergegas ke supermarket untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Di kantor Tang Chun, Wu Aidi tampak sangat cemas. Tuan Tang, harga saat ini di luar kendali. Harga pihak lain saat ini jelas mengganggu tatanan pasar, kita tidak bisa bermain dengan sudah. Selain itu, sejak sore ini, kami belum menerima bahan obat lagi, dan semuanya telah diambil oleh pihak lain. Jika ini terus berlanjut, kami bahkan mungkin tidak memiliki bahan baku yang cukup. Kenapa tidak? Bukankah kita akan menyerahkan botol emas kecil Dewa Naga sebelum Tang Chun dapat menjawab? Teleponnya berdering. Ketika Tang Chun mengambilnya, Tang Sengwu yang menelepon. Bagaimana, Tang Chun? Apakah kamu cukup terkejut? Apakah kamu cukup terkejut? Tang Sengwu berkata dengan suara sombong. Tang Chun mendengus, ini benar-benar kamu. Hehe, kamu ingin bertarung denganku? Anda terlalu jauh di belakang. Izinkan saya memberitahu Anda, saya dapat membunuh Anda dengan uang, Tang Sengwu mencibir. Tang Sengwu, kamu cukup pandai membuat metode tercela seperti itu. Tang Chun berkata, namun, jangan berpikir bahwa ini akan memaksaku untuk tunduk. Hehe, kan? Tang Chunwu tersenyum dan berkata, sebagian besar bahan obat di pasar sekarang mengalir ke tanganku. Botol emas Dewa Naga kecilmu tidak bisa dibuat sekarang, kan, Tang Chun berkata dengan tenang, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Hehe, salon kecantikanmu, tunggu saja aku mati, kata Tang Sengwu, dan menutup telepon. Wu Aidi terlihat sangat khawatir, menatap Tang Chun dan berkata, Kakak Tang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tang Chun berkata sambil tersenyum, ayo makan. Apa, makan? Kamu masih harus makan di sini kali Sister Tang. Bisakah kamu makan? Wu Aidi bertanya. Tang Chun menyeret Wu Aidi ke kafetaria di lantai bawah. Hihi, kamu tidak makan dengan aktif. Kamu punya masalah dengan pikiranmu. Keesokan harinya, Tang Sengwu terus membeli bahan obat itu dengan harga yang sangat tinggi. Di beberapa pasar bahan obat besar, termasuk investor eceran di pasar, bahan obat di tangan mereka pada dasarnya ada di tangan Tang Sengwu. Meskipun dia menghabiskan banyak uang dan hampir mencapai batas Tang Sengwu, dia sangat bangga. Lagi pula, kali ini, harus mungkin untuk mengatur Tang Chun dengan sempurna, sehingga botol emas Dewa Naga kecilnya tidak dapat dipasarkan sesuai jadwal. Tepat ketika Tang Sengwu sangat bangga, Li Manxiu tiba-tiba masuk ke kantor. Tuan Tang, ada pemain besar lain di pasar dengan ribuan kilogram bahan obat di tangannya. Haruskah kita terus membeli? Tanya Li Manxiu. Tang Sengwu mengerutkan kening.
Mengapa keluarga besar lain tiba-tiba keluar? Iya, saya juga cukup terkejut. Tetapi dia memiliki banyak bahan obat di tangannya, dan dia mungkin menyimpannya sepanjang waktu, menunggu harga tinggi. Kata Li Manxiu, Tang Sengwu sedikit ragu. Tuan Tang, jika Tang Chun dan yang lainnya mendapatkan kumpulan bahan obat ini, saya khawatir itu akan memberi mereka kesempatan untuk bernafas. Kata Li Manxiu, Tang Sengwu mengambil walkie-talkie dan memanggil kepala keuangan perusahaan. Setelah beberapa saat, kepala keuangan datang. Tang Sengwu bertanya, berapa banyak uang yang kita miliki? Kepala keuangan mengambil dokumen, menghitung sederhana, dan berkata, Tuan Tang, modal kerja kita telah habis, dan sekarang hanya tersisa sebagian untuk gunakan. Seminggu kemudian, dana untuk membayar bank. Tang Sengwu mengerutkan kening, dan melambaikan kepala keuangan keluar. Dia tahu bahwa bagian dirinya ini tidak bisa bergerak. Jika terjadi kesalahan, saya khawatir dia tidak dapat membayar kembali pinjaman bank bulan depan. Saat itu bank akan menyita aset perusahaannya. Jika Anda tidak berhati-hati, ini dapat menyebabkan masalah besar bagi seluruh perusahaan. Li Manxiu berkata, Tuan Tang, kita tidak boleh gagal, kita telah mencapai titik ini. Jika kita benar-benar membiarkan mereka bernafas, usaha kita sebelumnya akan sia-sia. Mengenai hal ini, Tang Sengwu juga sangat ragu. Tuan Tang, bisakah saya meminjam uang dari keluarga Tang? Li Manxiu menyarankan. Tang Sengwu menggelengkan kepalanya. Dia sudah memikirkan rencana ini, namun, ia dikenal sebagai jenius bisnis keluarga Tang. Jika perusahaan yang dia jalankan benar-benar meminjam dana dari kantor pusat keluarga Tang, itu hanya menunjukkan bahwa dia tidak kompeten. Saat itu, saya khawatir hal itu akan mempengaruhi statusnya di masa depan dalam keluarga Tang. Terlebih lagi, grup kecantikan di tangan Tang Sengwu hanyalah salah satu yang tidak mencolok di antara puluhan juta aset keluarga Tang. Bagi keluarga Tang, hidup dan mati kelompok kecantikan adalah setetes air, dan keluarga Tang bahkan tidak repot-repot menanyakannya. Tuan Tang, masih ada 3 hari sebelum botol emas kecil Dewa Naga diluncurkan ke pasar. Selama waktu ini ditunda, Tang Chun dan yang lainnya tidak akan bisa berdiri, kata Li Manxiu. Saat berbicara, telepon Li Manxiu berdering. Itu adalah penelepon yang dia tempatkan di grup Dewa Naga. Setelah menjawab telepon, Li Manxiu sangat gembira. Tuan Tang, proses produksi botol emas kecil Dewa Naga telah selesai. Mata Tang Sengwu berbinar. Benarkah? Li Manxiu mengangguk. Tang Sengwu menyimpulkannya dalam benaknya, sekarang kami memiliki proses produksi botol emas kecil Dewa Naga. Dalam 5 hari, kami dapat menggantinya dengan produk kami sendiri dan memasarkannya. Pembayaran pinjaman seminggu lagi, jadi sudah terlambat. Jadi, sekarang saatnya untuk membunuh salon kecantikan Tang Chun dulu. Berita Li Manxiu sepertinya memberi dorongan pada Tang Sengwu. Dalam pandangan Tang Sengwu, peluangnya untuk menang sangat tinggi. Reputasi Tang Sengwu sebagai jenius bisnis keluarga Tang tidak sia-sia. Pada saat kritis, dia cukup berani untuk melakukannya. Selama menurutnya peluang keberhasilannya tinggi, dia akan melakukannya. Melihat Tang Sengwu mulai bergerak, Li Manxiu melanjutkan, Tuan Tang, selama kita membeli bahan obat dari keluarga besar ini, kita akan dapat mengamankan kemenangan sepenuhnya. Tang Sengwu mengertakkan gigi, dan akhirnya mengangguk, oke, ayo lakukan, lanjutkan beli. Malam itu, grup kecantikan Tang Sengwu membeli semua bahan obat dari keluarga besar itu. Sejauh ini, 90% bahan obat di pasar modal telah ditumpuk di gudang Tang Sengwu. Pada saat yang sama, Tang Sengwu juga mulai mengatur pekerja, dan memulai produksi sesuai dengan proses produksi botol emas kecil Dewa Naga. Dia juga memberinya nama terkenal yang disebut Dang's Golden Temptation Moisturizing Essence. Berdasarkan hubungan Tang Sengwu di industri kecantikan di ibu kota, dia dengan cepat menyelesaikan berbagai prosedur. Melihat gemuruh pengoperasian mesin produksi, Tang Sengwu mencibir, hehe, Tang Chun, masih ada 3 hari, bagaimana kamu akan mati saat melihatnya, 3 hari berlalu, dan hari ini adalah kesepakatannya, hari panjang ketika botol emas kecil Tuhan diletakkan di pasar.
Tang Sengwu dalam suasana hati yang sangat bahagia dan datang ke kantor lebih awal. Sambil bersenandung lagu pendek, dia menatap jam dinding di dinding. Jam dinding berbingkai emas murni telah menunjukkan waktu pukul 8.45. Tang Sengwu memperhatikan berita di ponselnya, dan Tang Chun belum merilis berita apapun. Hei, masih ada 10 menit lagi, apakah kamu masih kaku? Biarkan aku melihat apa yang akan kamu lakukan dalam 10 menit. Tang Sengwu berkata pada dirinya sendiri dengan bangga. Apa-apaan Dragon God Group? Apa-apaan salon kecantikan alami murni? Apa-apaan Ye Chong? Apa-apaan Tang Chun? Beri aku semuanya mati. Memikirkannya, Tang Sengwu menyenandungkan lagu pendek. Lagi, di kaki gunung King Cheng, saya Bai Suzhen. Saya telah menjadi manusia setelah berlatih Taoisme selama ribuan tahun. Dia hanya berhenti bersenandung di tengah jalan. Karena buletin berita utama muncul di ponselnya. Isi buletin itu hampir membuatnya menjatuhkan ponsel di tangannya ke tanah. Judul laporan, seperti bom, meledak di benak Tang Sengwu. Judulnya berbunyi, berita bagus, kabar baik, botol emas kecil Dewa Naga yang telah lama ditunggu-tunggu ada di pasaran tepat waktu. Segera setelah itu, dalam waktu kurang dari 1 menit, laporan berita tentang vas emas kecil Dewa Naga menyapu langit dan menutupi langit. Menurut pantulannya, efek dari botol emas kecil Dewa Naga terlihat jelas, dan efeknya bisa sangat besar, terasa hanya setelah 1 sentuhan, dan kulit tidak lagi kering di udara dingin di luar. Penyanyi terkenal McGraw berkata, musim dingin ini, kulitku memiliki efek botol emas kecil Dewa Naga. Jagalah botol emas itu. Berbagai laporan di ponsel sepertinya menggali kuburan Tang Sengwu satu persatu. Itu langsung membuat Tang Sengwu merasa merinding. Bagaimana ini bisa terjadi? Tang Sengwu tidak percaya. Bukankah dia sudah membeli semua bahan mentah untuk membuat botol emas kecil Dewa Naga? Mengapa Tang Chun masih bisa membuat botol emas kecil Dewa Naga? Melihat laporan nyata ini, Tang Sengwu merasa sangat putus asa. Awalnya, menurut rencana Tang Sengwu, bisnis botol emas kecil Dewa Naga gagal, dan esensi pelembab Tang miliknya akan diluncurkan di pasar, menghasilkan keuntungan besar. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan kembali semua bahan obat yang terakumulasi dalam perang harga dan dana yang digunakan. Ini juga termasuk sejumlah besar uang yang akan dikembalikan ke bank minggu depan. Pada saat ini, sekretarisnya berlari dengan panik. Tuan Tang, apakah Anda melihat berita hari ini? Botol emas kecil Dewa Naga, saya melihatnya. Jadi saya tidak perlu Anda mengingatkan saya, di mana bajingan Liman Siu itu. Temukan dia untuk saya, Tang Sengwu kata dengan marah. Sekretaris berkata, Tuan Tang, pertama kali saya melihat beritanya, saya pergi mencari Liman Siu. Tetapi dia tidak ada di perusahaan. Dia mungkin telah melarikan diri, apa, lolos. Tang Sengwu dibawa kembali, sekretaris mengangguk. Ya, Tuan Tang. Apakah menurut Anda dia adalah mata-mata komersial yang dikirim oleh Tang Chun? Apakah dia seorang mata-mata? Mungkinkah dia ditipu oleh dirinya sendiri? Tang Sengwu merasakan bisikan di hatinya. Aku belum kalah, apakah produk krim pelembab kita sudah dibuat? Tang Sengwu memikirkan sedotannya yang menyelamatkan nyawa. Sekretaris tampak sedikit malu. Sudah selesai, tapi apa? Ragu? Tanya Tang Sengwu. Sekretaris itu menghela napas, lalu menggunakan walkie-talkie untuk memberitahu orang-orang di luar agar membawa krim pelembab yang baru. Kemudian, seorang anggota staf berjas putih masuk. Di tangannya, dia memegang botol kaca. Di dalam botol kaca, ada pasta hijau kental. Apa ini? Tang Sengwu bertanya dengan kaget. Ini adalah krim pelembab, dibuat secara ketat sesuai dengan proses produksi yang disediakan oleh Liman Siu. Sekretaris itu berkata dengan senyum masam. Tang Sengwu berkata dengan curiga, bukankah seharusnya Mas? Buka dan biarkan aku melihatnya. Ketika Tang Sengwu berkata untuk membukanya, dia melihat sekretaris dan staf berpakaian putih, keduanya mengendus pada saat bersamaan. Kemudian, staf tampaknya sangat enggan membuka tutup botol kaca tersebut. Begitu tutupnya dibuka, bau busuk memenuhi seluruh ruangan. Tang Sengwu tidak siap dan hampir mati karena asap.
Cepat keluarkan, apa-apaan ini, Tang Sengwu memarahi. Sekretaris tersenyum kecut dan berkata, Tuan Tang, ini yang kami buat. Tang Sengwu benar-benar tercengang. Mungkinkah ini krim pelembabnya? Bau seperti ini, betapapun melembabkannya, tidak ada yang akan membelinya. Pada saat ini, telepon Tang Sengwu berdering, dan Tang Chun yang menelepon. Tang Sengwu tampak murung ketika melihat nama itu, dan dia mengangkat telepon. Tang Chun, mengapa botol emas Dewa Naga kecilmu masih ada di pasaran? Anda tidak memiliki bahan baku sama sekali, semua bahan mentah ada di tanganku, tanya Tang Sengwu dengan histeris. Tang Chun tersenyum dan berkata, benar, bahan mentah sebelumnya ada di tanganmu, tapi bahan mentah ini bisa diganti. Ternyata sebelum Tang Chun mengambil keputusan, dia menelepon Ye Chong. Dia baru saja mengkonfirmasi dengan Ye Chong bahwa bahan baku tersebut dapat diganti. Oleh karena itu, Tang Chun memiliki kepercayaan diri untuk memainkan permainan perang harga dengan Tang Sengwu sementara. Harga dari bahan obat ini meningkat, harga bahan obat lainnya terus turun. Oleh karena itu, Tang Chun membeli bahan obat lain dengan harga lebih rendah, tetapi dia juga dapat membuat botol emas kecil Dewa Naga. Tang Chun memberitahu Tang Sengwu semua ini. Setelah mendengar ini, Tang Sengwu gemetar karena marah. Kamu berani bermain trik, Tang Chun tertawa dan berkata, saya juga ingin berterima kasih, Tuan Tang. Mungkin Anda tidak tahu bahwa pada hari terakhir, perusahaan kami juga menjual bahan obat. Ternyata perusahaan kami membeli bahan obat seharga 50 yuan, lalu menjualnya seharga 500 yuan, yang benar-benar menghasilkan banyak uang. Justru karena dana inilah Dragon God Little Gold Fase kami dapat dipasarkan dengan lancar hari ini. Setelah Tang Chun mengucapkan kata-kata ini, Tang Sengwu sangat marah. Dia akhirnya tahu siapa taipan bahan obat yang muncul di hari terakhir. Itu adalah Tang Chun. Baru pada saat itulah Tang Sengwu tahu bahwa dia telah dibodohi sepenuhnya oleh Tang Chun. Dia sangat marah sehingga dia hampir mengertakkan gigi bajanya. Bajingan, beraninya kau mempermainkanku, ternyata kalian berkomplot melawanku, aku tidak bisa membiarkanmu. Tang Chun mendengus dingin, dan berkata, HMPH, jika kamu ingin menyalahkan, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena tercela dan bodoh. Tang Sengwu berkata dengan kejam, Liman Siu bajingan itu, apakah itu juga dikirim olehmu? Tak tahu malu, Tang Chun berkata, bajingan itu hanya bajingan. Kami sudah lama mengusirnya, kamu percaya padanya. Tidak heran dia kalah begitu parah. Dia mengira dia memiliki orang dalam di grup Dewa Naga. Tapi kita sudah tahu itu, produk kami ada di pasaran, dan manajer internal itu akan dikeluarkan untuk berkorban ke surga. Tang Chun kemudian menutup telepon. Baru pada saat itulah Tang Sengwu mengetahui bahwa proses produksi yang dicuri Li Mansiu pada awalnya dirancang oleh Tang Chun dan yang lainnya. Sial, suasana hati Tang Sengwu seperti jatuh ke dalam gua es, memegang telepon di tangannya, dan dia tidak meletakkannya untuk waktu yang lama. Dia sudah bodoh saat ini, dan pikirannya kosong. Baru setelah sekretaris di sebelahnya memanggil Tuan Tang untuk ketiga kalinya, Tang Sengwu menyadarinya. Tuan Tang, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya sekretaris itu. Tang Sengwu memarahi dengan keras. Bagaimana aku tahu apa yang harus dilakukan? Keluar dari sini, bersambung.